ke sekolah ini ingin mewawancara Ibu sekaligus menanyakan kurikulum apa saja yang sudah dipakai di sekolah ini, Bu. Jadi pertanyaan pertama yang saya ajukan, kurikulum apa yang dipakai di sekolah ini? Menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, bagaimana dukungan sekolah terhadap pelaksanaan kurikulum yang ada? Sudah mendukung dari sarana dan prasarananya. Walaupun tidak harus bisa kayak sarana kan masih ada, walaupun ada berapa kurang alatnya, tapi saya harus memodifikasinya. Jadi selanjutnya, Bu, apa saja harus dilakukan Ibu sebagai guru olahraga dalam mempraktikkan kurikulum yang ada terhadap pelajaran Jaskes? Yang pertama yaitu saya harus memperhatikan kebutuhan peserta didik tersebut. Terus baru saya merancang kegiatan sesuai dengan peserta didik. Jadi, Bu, selanjutnya bagaimana bentuk dari modul pembelajaran Jaskes kurikulum yang dipakai? Karena menggunakan kurikulum Merdeka yaitu pertama yaitu harus ada CP-nya. Terus yang kedua tujuan pembelajarannya, yang ketiga itu sarana prasarananya dalam bentuk modul. Terus ada kegiatan pendahuluan, inti sama penutup. Terus nanti ada penilaian asesmen ya dari keterampilan, pengetahuan dan asesmen sikapnya. Seperti itu kalau bentuk dalam modul aja saya. Jadi tentunya kita harus mengetahui ya, Bu, dari kebutuhan. Misalnya kalau kita harus mengetahui nih asesmen awalnya apa yang dibutuhkan siswa tersebut. Kan setiap peserta didik itu ada setiap peserta didik itu kan berbeda-beda ya kemampuannya dari kemampuannya karakter mereka kan, jadi kita harus bisa mengikuti kebutuhan apa sih yang mereka butuhkan, dari situ baru kita merancang pembelajaran tersebut begitu. Bu, jadi selanjutnya di dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, bagaimana Ibu menentukan strategi dalam pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan kurikulum? Strategi ya seperti tadi yang saya bilang kan, kurikulum Merdeka ini kan berpusat kepada peserta didik, jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan mereka itu. Jadi jangan kita mengikuti kemauan kita, tapi kita harus bisa menyesuaikan pembelajaran tersebut dengan peserta didiknya. Ya strategi ya itu seperti kayak melakukan asesmen awal, kebutuhan apa yang mereka butuhkan. Setelah udah menemukan asesmen awal mereka, baru kita merancang pembelajaran yang mereka butuhkan, seperti kayak permainan yang awalnya siswa itu yang ternyata siswa ini tidak tahu melakukan gerakan tersebut. Ternyata siswa ini tahu melakukan gerakan yang terakhir, yaitu peserta yang sudah mahir, yang sudah pandai. Nah itu kan setiap jenjang itu ada berbeda-beda, jadi kita sesuaikan dengan kemampuannya. Misalnya contohnya ya kayak melempar bola, siswa ini tidak bisa melakukan melempar, jadi kita kasih jarak dekat aja. Terus kalau yang ini sedang, misalnya yang sini baru kita kasih yang jaraknya jauh, yang sudah mahir. Itu satu strategi yang saya. Selanjutnya, Bu, bagaimana proses pelajaran pendidikan jasmani dari awal hingga akhir setelah terhadap satu materi yang Ibu ajarkan? Kadang-kadang ada sesuai, kadang-kadang tidak sesuai apa yang kita inginkan. Ya, kalau misal kita merancang modul ajarnya seperti ini, tetapi ternyata saat dilakukan di lapangan ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Itu biasa kalau dalam melakukan itu merancang, kita udah merancang, kan kita merancang ya. Biasanya tidak terlalu semuanya langsung terlaksanakan, tidak. Pastinya ada ternyata tidak di luar ekspektasi kita gitu. Tapi alhamdulillah saat melakukan kegiatan tersebut dan kegiatan di lapangan ya berjalan lancar aja gitu. Walaupun emang tidak sesuai dengan apa yang di modul ajar yang kita sudah rancang. Jadi selanjutnya, Bu, bagaimana evaluasi kepada peserta tersebut? Evaluasinya maksudnya ini dari kita mengajarkan evaluasi ke mereka Kak. Dari misalnya kayak permainan bola voli, kita evaluasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut, kita ulangi lagi gitu.
Terus nanti baru kita udah evaluasi kayak gitu kan, seperti itu kan maksudnya. Itu yakin ya. Maksudnya kita evaluasi terhadap peserta didiknya terhadap udah. Kalau misalnya evaluasi terhadap peserta didik, kita evaluasi semua pembelajaran pada hari itu juga. Misalnya dalam permainan bola voli hari ini kegiatan kita ya tentang apa, tentang gerak dasar passing bawah. Kita sudah melakukan gerak passing bawah. Lalu kita menjelaskan lagi evaluasi tentang pelajaran tersebut. Baru diakhiri dengan refleksi. Refleksi yaitu kita tanya dia dengan peserta gimana pembelajarannya hari ini. Apakah menyenangkan atau paham gitu kan? Iya, terhadap materi yang sudah kita ajarkan pada seperti itu. Selanjutnya Bu, di dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, bagaimana Ibu menentukan strategi dalam pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan kurikulum yang ada? Itu yang berapa? Bukannya sama ya? Pertanyaan yang tadi. Oh iya sama. Lanjut aja Bu. Jadi bagaimana proses pembelajaran pendidikan jasmani? Ya, bagaimana tanggapan Ibu terhadap kurikulum yang ada saat ini dan bagaimana perbandingan terhadap kurikulum dahulu dengan sekarang? Kalau misalnya dibandingkan, kalau dulu kan pernah ada yang KTSP, terus lanjut lagi kurikulum K13 ya, terus lanjut lagi ternyata terakhir nih kurikulum Merdeka. Kalau membandingkan semuanya bagus, cuman emang kalau di kurikulum Merdeka ini kita emang benar-benar berpusat kepada peserta didiknya. Kita membahagiakan peserta didiknya. Kita di sini yang berperan aktif itu peserta didiknya, bukan seorang gurunya yang berperan aktif, tapi di mana peserta didik itu harus berpikir kritis. Itu kalau dalam kurikulum Merdeka. Kalau dibandingkan, saya juga tidak bisa membandingkan. Semua dalam pembelajaran kurikulum itu semuanya menurut saya bagus, cuman caranya yang berbeda-beda. Jadi sekian Bu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Azhara, perwakilan dari kelompok 4 yang akan menyampaikan kesimpulan hasil dari observasi kami yang kami lakukan di SDN 09 Pontianak Utara. Yaitu materi mereka tentang permainan bola kecil, diantaranya bola kasti yang mereka lakukan di lapangan saat kami melakukan observasi. Jadi setelah kami mengamati permainan bola kasti yang dilakukan oleh murid-murid tersebut, dapat kami simpulkan bahwa dalam permainan bola kasti harus adanya prasarana yang dipakai untuk agar permainan bola kasti itu dapat dilakukan. Juga sebelum mereka melakukan permainan bola kasti, mereka juga dibimbing oleh guru olahraga untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak ada terjadinya cedera otot saat mempraktekkan permainan bola kasti. Jadi di dalam permainan bola kasti ini terdapat 2 tim yang masing-masing timnya terdiri dari 12 pemain, dan 12 pemain tersebut salah satunya ada yang menjadi kapten. Jadi permainan bola kasti ini ada 2 babak. Yang menjadi regu penjaga akan menangkap dan melemparkan bola ke tubuh lawan. Sementara itu, regu pemukul akan memukul bola dan berlari ke arah bebas. Jadi, inti tujuan dari permainan bola kasti ini yaitu untuk memperoleh nilai atau skor sebanyak-banyaknya. Selain itu, permainan bola kasti ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan strategi dan teknik, meningkatkan sikap sportivitas, dan mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama, serta banyak lagi manfaat
yang didapatkan dalam kegiatan olahraga ini dalam hal yang positif. Sekian yang dapat saya simpulkan dari observasi kelompok saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.